wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang sekali saya pagi hari ini. Alhamdulillah gitu ya. Setelah sekian lama menantikan kita bisa ketemu, ternyata Allah menakdirkan melalui perangkat online ya. Nggak apa-apa, alhamdulillah. Kita patut bersyukur kepada Allah karena masih diberikan kesehatan oleh Allah ya sebenarnya. Dan karena kondisi sekarang kita seperti ini gitu ya, tetap berusaha menjaga kesehatan ya. Semoga semuanya sehat ya. Semuanya sehat ya insya Allah ya. Alhamdulillah. Karena saya lihat berapa sekarang jumlah korban yang meninggal itu ada 1.200 bukan? Ya, Ya, jadi berapa kali lipatnya ya sudah ya, karena memang kalau yang saya tahu sih rumus corona itu kan eksponensial ya. Jadi ketika misalnya satu orang bisa menularkan ke 4 orang. Nah, 4 orang nanti pangkat berapa gitu kan yang positif itu kan ya, seperti itu. Banyak banget gitu. 4 pangkat berapa gitu. Yang kemarin di Jawa Timur itu 141 positif ya. 4 pangkat 151 itu berapa? Saya nggak bisa ngitungnya. Jadi Masya Allah itu ya. Semoga ya kita sama-sama berharap ya teman-teman ya. Corona ini segera berlalu aja ya insya Allah. Nah, emang kali ini ya nggak jauh-jauh dari kondisi kita sekarang juga ya, cabin fever ya. Jadi kenapa saya mengangkat tema ini juga karena bisa jadi saya juga mengalami hal itu gitu ya. Yang sebelumnya bisa beraktivitas, bisa keluar rumah, bisa kemana aja sesuka saya gitu ya. Sekarang pada akhirnya harus dibatasi gitu ya. Nah, apakah kemudian sampai kemudian sampai membuat saya misalkan ya, saya ini sampai mengalami kesedihan yang begitu dalam gitu ya, nggak bisa ngapa-ngapain, sampai mungkin desperate banget gitu ya, sampai stres, sampai mungkin marah-marah sama anak-anak, sama suami, sama yang lainnya gitu ya, nggak jelas gitu ya. Nah, itu gimana gitu ya, kita menyikapi itu sebenarnya seperti apa gitu, dan kita harus bagaimana. Nah, nanti kita bisa sharing di sini ya sama dua pembicara kita ya. Alhamdulillah sudah bisa gabung sama kita. Ada Mbak Bulan Citra Dewi. Assalamualaikum Mbak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini seorang penulis buku Sahabat Surga ya Mbak. Kemudian juga kemarin menjadi pemenang ya. Masya Allah gitu ya. Mupeng gitu. Ya Allah gitu ya. Gerakan Literasi Nasional untuk Badan Bahasa Riau ya. Balai Bahasa Riau. Ya, Balai Bahasa Riau. Ya, Balai Bahasa Riau. Dan ini langsung 3 kategori coba. Masya Allah gitu ya. Alhamdulillah. Saya aja kalah Mbak di Jawa Barat. Jawa Barat banyak saingannya Mbak. Wah, iya. Kalau saya lihat memang para senior ikut semua gitu. Turun gunung. Ya. Para seniornya turun gunung ya. Memang harus banyak belajar lagi Mbak sayanya ya. Iya. Dan juga owner Rumah Hijab Mustanir ya. Ya, semoga nanti bisnisnya barokah ya Mbak. Seperti itu. Amin. Dan juga pembicara kedua kita adalah Mbak Nisa ya. Hana Apriliani. Kembali ya. Hana Anissa Apriliani. Gitu saya tuh sering kembali-balik Mbak. Iya, kalau di Facebook kan Anissa Apriliani Hana dibalik ya. Iya. Ya ini juga penulis buku gitu ya. Juga senior saya gitu ya. Mbak Nisa sebenarnya lebih mendahului saya loh menulis buku itu ya. Gitu ya. Iya. Salah satu buku 2012 Mbak aku
Mbak Emma Hmm, tahun berapa emang? ya kurang lebih itu sih. Waktu itu saya Iya. belum masuk ke dunia buku anak ya, masih campuran ya. Waktu itu pertama kali nulis Lelaki Hermaprodit. Oh, iya. Ya, buku Mbak Nisa yang Punya koleksinya. apa? Oh, ada. Punya Mbak Ulan, koleksi ya. Mbak Ulan punya Iya. koleksi Mbak Emma katanya. Ya Allah, iya Mm-mm. alhamdulillah. Kalau bukunya Mbak Nisa yang Lelaki saya suka Hermaprodit. itu Bangkit Yes, Beriman Oke gitu ya. Iya, Terus itu buku juga pertama Mbak. ada alhamdulillah, ada buku Kodok-Kodar juga ya. Nah, itu. Jadi menginspirasi banget lah gitu ya. Ya, alhamdulillah nanti kita bisa sharing ya, sharing di sini sama-sama gitu ya. Teman-teman yang lain juga bisa nanti ikut berpartisipasi, mengirimkan pertanyaan, bisa langsung, bisa ditulis, nggak apa-apa silahkan ya. Kita di sini Sersan ya, serius tapi santai aja gitu ya, nggak yang terlalu ini juga ya. Nah, oke, untuk yang pertama, mungkin saya mau nanya ke Mbak Ulan dulu ya. Apakah Ya, boleh. khususnya selama pandemi ini gitu ya, mengalami nggak Mbak yang namanya itu tadi ya, kesedihan yang mendalam, karena mungkin itu tadi aktivitas terbatasi itu ya, cabin fever ya, Mm-mm. sampai segitunya itu ya. Kalau saya lihat postingan-postingan orang kok sampai segitunya, desperate-nya sampai segitunya gitu ya. Nah, kalau Mbak Ulan sendiri gimana Mbak? Ya, Masya Allah. Ya, mungkin disapa dulu ya, Ya monggo teman-teman dari monggo. berbagai wilayah. Masya Iya ya, Allah, monggo dapat saudara di silakan. sini ya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ibu-ibu semuanya, ibu-ibu hebat. Solehah insya Allah. Ya, ya Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Kita dapat dipertemukan oleh Allah, Masya Allah ya. Hikmahnya luar biasa. Corona ini menjadikan kita kemudian bisa bertatap muka ya, via daring. Dan ini tentu pasti akan sangat sulit kita lakukan kalau kondisinya normal, ya kan? Iya. Jadi alhamdulillah dengan kondisi virus hari ini yang mengharuskan kita stay at home, ya tetap diam di rumah, kemudian memunculkan banyak ide-ide, ya salah satunya yang digagas oleh Mbak Emma, kita bisa Kopdara, ya, melalui kuncup cendikia. Mudah-mudahan kuncup cendikia semakin barokah ya, semakin melebar sayapnya insya Allah. Ya Allah, amin. Amin amin. Salawat dan salam ya kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Ya, sebenarnya di sini banyak sekali ya kakak-kakak yang hebat-hebat luar biasa, Masya Allah ya. Ada Mbak Umi Juwanti, Masya Allah akhirnya bisa bertatap muka ya. Ada Mbak Mina, Masya Allah luar biasa ya, dan teman-teman yang lainnya, Masya Allah. Nah, tapi mudah-mudahan pertemuan kita ini ada manfaatnya. Nanti apa yang kita sharingkan ya, apalagi yang saya sampaikan mungkin sekedar receh ya, remah-remah, tapi biasanya remah-remah itu yang gurih, ya enggak? Maksa ya. Biasanya yang dicari-cari. Iya gitu ya, remah-remah itu yang dicari biasanya. Nah, oke, kembali ke pertanyaannya Mbak Emma tadi, apakah saya juga sempat merasakan tuh kesedihan yang mendalam gitu ya terkait tentang adanya virus corona ini, seperti itu. Rasa cemas ya, rasa sedih di awal-awal ya ketika baru-baru virus itu masuk ya ke negara kita, itu memang kecemasan itu ada ya, kesedihan itu juga ada, rasa takut itu juga ada, dan rasanya itu fitrah ya, sebagai manusia ya kita punya yang namanya naluri ya, kecenderungan untuk punya rasa takut, kemudian cemas dan sedih. Nah itu sepertinya semua orang mengalami. Apalagi di awal-awal itu kan memang belum ada kepastian, belum ada kejelasan terkait tentang virus ini seperti apa, bagaimana penyebarannya itu seperti apa. Yang kita lihat ya, atau saya pribadi yang saya lihat itu kan video beredar tiba-tiba orang di tempat umum itu kejang-kejang terus pingsan terus meninggal kan gitu ya, kan. Betul. Nah fakta virus corona itu yang kita lihat tuh begitu gitu. Nah jadi ketika diumumkan gitu 16 Maret itu kita
dikatakan social distancing, sekolah telah diliburkan gitu ya, kemudian kerja dari rumah, ibadah dari rumah, itu tuh langsung yang gimana gitu ya. Ya Allah sudah segini gitu kan. Nah, jadi di awal-awal itu memang sempat cemas gitu ya, sempat sedih gitu ya, sempat ya merasa takut gimana gitu, sampai tuh paranoid gitu ya. Jadi jangan keluar rumah gitu. Jadi kalau suami keluar rumah ada keperluan gitu, disediakan sabun di luar gitu ya. Cuci tangan semuanya di luar, baru boleh masuk lewat pintu belakang. Nanti semua langsung mandi begini. Pokoknya sampai seperti itu gitu ya. Nah juga di awal-awal 1 minggu pertama itu sampai virus herpes. Nah jadi muncul di bagian tangan ini apa kok kayak seperti kena air panas atau api gitu melepuh, apalagi kena itu di badan tuh. Oh ya Allah. Di badan tuh nggak enak gitu kan, pegel-pegel, pokoknya lemes banget. Nah alhamdulillah ada teman kan yang dokter konsultasi, ini apa ya gitu kan, kita cemas, stres gitu, terus ini apa kok seperti ini bahaya apa enggak, terus dilihatnya kan via foto gitu kan, oh ini virus herpes nih, ini bisa jadi karena kita stres atau apa, udah tenang aja gitu, dinasihatin banyak-banyak ini kan, baru berusaha tenang, terus kita ikhtiar cari obatnya yang beliau resepkan, kita obatin ya, alhamdulillah sembuh gitu. Jadi gitu Mbak Emma, di awal-awal sih ya sempat merasakan ya 1 minggu pertama itu sempat yang ngedown, karena kan fakta yang kita lihat, yang kita indra tuh begitu, tiba-tiba orang di tempat umum kejang-kejang sesak napas terus meninggal gitu kan. Nah, jadi ketika awal mula diumumkan tanggal 16 Maret itu memang ini langsung jadi gimana ini kedepannya gimana gitu, paranoid gitu jadi ya. Iya, jadi di awal-awal sih pernah ya sempat ngalamin seperti itu. Ya Allah, kita apalagi ditambah tadi kena herpes ya. Iya, ya Allah. Dan herpesnya itu ya ternyata memang karena kitanya terlalu stres gitu, terlalu cemas gitu ya. Jadi menurut teman yang dokter itu terlalu cemas, yaitu akhirnya menjadikan antibodi kita ngedown, ya terus virus-virus yang lain tuh mudah masuk gitu. Jadi ya memang paling utama tuh di kitanya dulu gitu ya, jangan cemas dulu. Itu Mbak Emma. Kalau Mbak Nisa, mungkin bisa sharing sama kita Mbak. Iya, alhamdulillah. Aku sapa dulu ya buat teman-teman yang sudah hadir pagi ini. Masya Allah, antusiasmenya luar biasa ya, dari berbagai daerah. Paling jauh Umi Diwanti ya, dari Martapura. Masya Allah. Ya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berada di tengah sahabat-sahabat muslimah semuanya. Pagi ini bisa ketemu walaupun hanya lewat Zoom ya, tapi seperti kita ketemu langsung gitu, bisa lihat Mbak Ulan, Mbak Emma, Mbak Mina tadi ya, sekarang kelihatan Mbak Helmi dan mbak-mbak yang lainnya, alhamdulillah. Ya tadi Mbak Ulan sudah cerita ya, kalau aku sendiri gimana menghadapi masa social distancing seperti saat ini ya, hampir 3 bulan ya kita nggak keluar rumah sejak 16 Maret ya. Kalau nanya ada rasa bosan atau enggak ya, tadi ya sebetulnya memang betul. Untuk awal-awal masa social distancing ini kita nggak boleh kemana-mana, itu mungkin ada rasa yang berbeda gitu. Karena setiap hari kita biasanya kemana mobile ya maklum lah ya, pengangguran banyak acara gitu ya, jadi setiap hari pasti ada aja gitu aktivitas keluar rumah gitu ya. Nah tiba-tiba nggak boleh gitu keluar rumah, nah itu kan pasti ada sesuatu yang berbeda dan pasti ada rasa nggak enak gitu ya. Memang tadi betul kata Mbak Ulan, itu fitrah kita, manusia pasti punya rasa itu. Nah cuman seiring berjalannya waktu, alhamdulillah kalau aku pribadi merasa enjoy aja gitu berada di rumah, karena memang pada faktanya, pada asalnya gitu ya, aku tuh emang anak rumahan gitu ya, yang jarang keluar gitu sebetulnya. Nah sekarang ketika nggak boleh keluar ya biasa aja gitu, enjoy aja, karena memang banyak aktivitas yang masih bisa dilakukan di dalam rumah di masa karantina ini gitu, sehingga ya membuat kebosanan itu alhamdulillah sih bisa ditangani gitu ya.
tidak terlalu membuat stres, apalagi sampai yang sesuai dengan tema kita gitu ya, sampai depresi mungkin ya, sampai membuat kita itu jadi irritable atau mudah tersinggung alias baperan gitu kan ya. Alhamdulillah sih enggak kalau itu ya, untuk sampai sekarang 3 bulan. Bayangkan aku sama sekali nggak pernah keluar rumah ya. Kalau teman-teman tahu, selama 3 bulan ini paling jauh itu paling hanya ke warung depan rumah, udah nggak pernah kemana-mana lagi gitu ya. Mungkin kalau teman-teman ada yang masih keliling gitu ya, keliling kemana, jalan-jalan untuk sekedar beli apa gitu yang agak jauhan lah dari rumah. Kalau aku sama sekali selama 3 bulan ini benar-benar di rumah aja, karena memang suami juga tidak mengizinkan aku untuk jauh, karena memang kondisinya kan sekarang lagi hamil muda ya, jadi katanya sih lebih rentan gitu terkena virus tersebut kalau terlalu banyak berinteraksi dengan orang. Jadi memang betul-betul selama 3 bulan ini betul-betul di rumah aja judulnya. Ya kalau dibilang benar-benar nggak tahu dunia luar ya iya gitu. Aku nggak tahu dunia luar itu gimana, hanya tahu dari TV. Gimana di TV di luar itu ternyata di pasar itu masih rame, di bandara itu rame gitu ya, di mall itu rame gitu. Masya Allah gitu. Sementara aku yang selama ini tuh hanya di rumah aja gitu. Kalaupun keluar ke warung ya pulangnya tadi kayak Mbak Ulan, langsung cuci tangan di luar, disediain sabun, masuk ke dalam, jadi udah lengkap, cuman ke warung doang pakai masker, lengkap lah gitu ya. Terus pulangnya itu langsung cuci tangan dan lain sebagainya. Begitu, jadi dengan yang tidak pernah kemana-mana itu ya alhamdulillah aku berusaha enjoy aja gitu ya untuk menjalani itu. Gitu Mbak Emma mungkin. Iya. Mungkin ada tips ketika ada di antara kita mungkin ya yang mengalami mungkin agak-agak stres atau bagaimana gitu ya menyikapi kondisi saat ini gitu ya, apalagi ditambah berita dari TV atau di media kan simpang siur gitu ya, seperti itu, dan cenderung itu tadi ya membuat takut gitu ya sebagian orang gitu ya, ada yang seperti itu. Tapi sih memang sih untuk sebagian orang malah cuek aja gitu ya ke pasar gitu ya. Maksudnya apalagi momen lebaran ini ya. Kayak kemarin di Bogor itu sampai wali kota turun langsung itu ya. Ada yang belanja Mbak, belanja baju lebaran ya. Iya, yang notabene dia sepertinya penerima bantuan dari bantuannya turun langsung belanja. Oh alam sih. Nah, gimana nih tipsnya mungkin ya untuk kita yang mungkin agak-agak ya kondisi kita kan berbeda ya antara satu orang dengan orang yang lain gitu ya. Mungkin ada masalah ya, ditambah lagi kondisi seperti ini gitu ya. Terutama masalah ekonomi gitu ya. Nah, ini bagaimana gitu kita supaya itu tadi ya, ketika harus meminimalisir keluar rumah ini, kita tetap bisa menjaga stabilitas emosi atau seperti itulah. Mbak Ulan dulu coba. Siapa Mbak Ulan dulu. Gitu ya, boleh gitu ya. Nah, jadi ya alhamdulillah ya. Memang dalam 1 minggu pertama itu mengalami yang tadi itu ya, cemas, kemudian stres ya, sempat stres gitu, sempat ketakutan gitu dengan adanya pemberitaan-pemberitaan yang kita lihat gitu kan. Nah, tapi kemudian ya berangkat dari sana, kemudian tadi udah konsultasi sama temen yang dokter, terus disaranin untuk tenang aja gitu kan, nggak usah terlalu dipikirkan, yang penting kita jalanin protokolnya gitu kan, dan diam di rumah gitu, kemudian hindari kontak langsung segala macam lah ya kan, kemudian semua dialihkan untuk online ya, termasuk ya sama seperti yang Mbak Nisa katakan tadi, biasanya kan mobile gitu ya, pengangguran banyak acara ya Mbak Nisa. Sama kita ya. Iya, gitu ya. Militan Mbak.
Ya, pokoknya dalam satu hari itu ya pasti ada aja gitu ya Iya. kegiatan-kegiatan yang kita isi atau kita hadiri gitu. Nah, tiba-tiba kan kemudian harus diam di rumah dan semuanya dialihkan ke online seperti itu. Nah, maka berangkat dari situ, oke, mulai berdamai dengan diri ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, ingatkan lagi gitu ya ke diri sendiri tentang konsep qada dan qadar gitu ya. Intinya ketetapan Allah dan juga kadar-kadar yang Allah berikan pada setiap makhluknya. Nah, artinya kan kemudian setelah itu kita kembalikan, ya lanjut lagi mempelajari kadar yang ada pada virus ini seperti apa sih gitu kan. Alhamdulillah kemudian banyak ya ilmuwan-ilmuwan yang angkat suara gitu ya, atau tulisan-tulisan yang bisa kita baca. Nah, alhamdulillah dari sana itu kemudian tercerahkan gitu ya, tercerahkan, kita mulai paham, oh kadarnya itu seperti ini, caranya kita ikhtiar kita untuk kemudian terhindar dari paparan virus ini begini gitu. Nah itu kalau ulang pribadi itu mencari gitu ya, mencari sumber-sumber yang memang itu terpercaya gitu ya, ilmuwan-ilmuwan yang sudah terjamin lah gitu ya, baik keilmuannya maupun keimanannya gitu, karena banyak juga orang berilmu yang tidak beriman tuh justru memanfaatkan situasi kan ya. Ini ngeri-ngeri sedap juga gitu. Nah, maka memang mencari referensi-referensi yang dari sisi keilmuan itu sudah terjamin, dari sisi keimanannya juga terjamin. Nah, dari sana akhirnya banyak gitu ya yang kita dapat, dan akhirnya setelah 1 minggu dilalui itu ya bisa move on ya, pelan-pelan mulai move on, walaupun masih juga mengkonsumsi semua berita terkait dengan COVID. Kan awal-awal itu kan pesat banget ya gitu, apa namanya itu, pemberitaannya, baik itu yang terjangkiti, yang terinfeksi, yang PDP, yang ODP kan gitu kan, terus meningkat gitu ya. Ini dokter meninggal, ini itu semua dikonsumsi. Jadi akhirnya apa? Akhirnya memang dunia ini terasa lambat berjalan gitu ya. Jadi sempet tak gitu, cuman ngepoin itu terus ya Allah tuh, ya Allah gitu kan. Jadi ya walaupun sudah mulai move on untuk tidak cemas, tapi dengan fakta yang ada itu prihatin, sedih gitu, ya Allah terus gimana nanti ke depannya dan lain-lainnya gitu. Nah kemudian mulai lagi angsur-angsur lagi, baca-baca lagi. Nah di situ juga didapetin, mulailah saring informasi. Ya memang informasi itu penting, tapi kita harus mulai bisa mensortir mana informasi yang betul-betul memang kita butuhkan gitu ya, mana yang harus kita konsumsi informasi itu, mana yang itu tidak penting gitu. Ya jadi sekedar ingin tahu sudah berapa sih yang terkontaminasi, ya itu boleh-boleh aja gitu ya, sekedar ingin tahu saja gitu. Tapi untuk kemudian sampai mencari detail gimana keseharian si A ini dulunya, itu kan mengaduk-aduk sisi emosi ya. Kan dulu sempat viral tuh apa tuh, seorang dokter muda, usianya masih muda, anaknya masih kecil, terus sempat beredar itu katanya fotonya dia di depan pagar, nggak bisa masuk, lihat anak-anaknya gitu ya. Nah ini nih kan banyak tuh cerita-cerita yang mengaduk-aduk emosional begitu. Nah itu ternyata tidak terlalu penting untuk kita baca. Kenapa? Karena itu bisa menambah tingkat kesetresan kita. Ya, emosional kita jadi nggak stabil, jadi nggak menentu gitu ya. Dan akhirnya pelan-pelan itu mulai di skip yang cerita-cerita yang begitu. Jadi mana yang kita butuhkan saja ya, informasi yang kita butuhkan, yaitu memang bisa memberikan apa ya, bisa memberikan pengaruh ya untuk aktivitas kita gitu. Jadi begitu sih kalau Wulan pribadi ya, menyaring informasi, mensortirnya, mana yang kira-kira itu memang kita butuhkan sebagai bekal kita, ilmu kita untuk menghadapi kondisi kekinian, mana yang itu diabaikan saja gitu. Tidak perlu kemudian kita resapi sampai kemudian kita kepoin gitu ya, cari terus sempet gitu ngalami yang begitu, ya Allah kasihan ya masih muda, gimana ya cari ya, ini gimana ya, dia gimana pertamanya, detik-detiknya seperti dicari, akhirnya waktu kita habis di sana dan kita lelah gitu ya, dan kemudian ya akhirnya tidak produktif gitu. Nah jadi memang pelan-pelan sih berproses ya, dengan kita banyak mendengar, kemudian banyak membaca tadi dari sumber-sumber yang terpercaya tadi, akhirnya itu membuka pemikiran kita gitu ya, mana kemudian informasi itu yang memang bisa kita konsumsi, mana yang tidak bisa untuk kita konsumsi, yang itu harus kita skip. Nah itu paling pertama itu ya, informasi. Nah kemudian yaitu tadi
Ya, kembalikan semuanya itu ya kepada qada ya yang telah Allah tetapkan. Berarti Allah telah menetapkan ya kita melewati masa-masa pandemi ini, ya insya Allah kita mampu, insya Allah kita kuat ya ketika Allah sudah tetapkan demikian, berarti kita kuat melewati ujian ini. Ya, apakah nanti akhirnya kita bisa tetap bertahan hidup, ataukah akhirnya kita akhirnya meninggal karena virus ini? Insya Allah kalau ikhtiarnya sudah kita jalani gitu ya, dua-duanya kebaikan kan gitu ya. Nah, tapi ikhtiarnya dijalanin gitu. Jadi sudah tahu nih kadar virusnya seperti apa, terus kita harus bersikap gimana, ikhtiarnya seperti apa, itu kita jalanin. Oke, social distancing, oke, stay at home, oke, cuci tangan, oke, pakai masker gitu ya. Oke, tidak berkerumun. Nah, itu tuh kita jalanin step by step-nya. Dan ternyata ketika kita sudah jalanin semuanya, kita tetap terpapar misalnya gitu ya. Nah, itu kan kembali ke kodenya Allah gitu. Atau kita alhamdulillah sehat. Nah, itu juga kodenya Allah. Dan dua-duanya itu insya Allah baik ya ketika ya kita sudah jalanin ikhtiar secara optimal, secara maksimal. Jadi dikembalikan ke sana lagi. Jadi setelah kita paham informasinya, kita paham kadar virusnya, kita bisa tahu bagaimana cara mengatasinya. Artinya itu kita membentengi diri kita seperti apa. Kita lakukan itu semua secara optimal. Kita kembalikan kepada Allah. Alhamdulillah ya dengan seperti itu lebih tenang, kesininya ya lebih enjoy. Alhamdulillah sudah ya sudah jalani gitu. Memang masanya seperti ini dan insya Allah ya ketika kita bersyukur Allah akan menambahkan nikmat gitu dan banyak ya hikmah ya tanpa menyampingkan dampak-dampak yang lainnya, tetapi di sisi lain juga Allah berikan hikmah ya bagi kita semua ya, bagi saya pribadi untuk kemudian melakukan hal-hal baru yang itu selama ini mungkin terabaikan ya. Ya, bersama suami juga yang tadinya cuman ya ketemunya mungkin sebatas sore sampai nanti pagi jam 6, setengah 7 udah berangkat kerja sampai jam setengah 6 lagi gitu ya. Sekarang sudah hampir 3 bulan itu stay at home. Nah, jadi kan romantis time-nya itu lebih long gitu ya. Lebih panjang gitu ya. Alhamdulillah gitu. Nah, mungkin itu sih Mbak Emma ya. Jadi memang paling pertama itu ya tadi ya kita cari informasi yang kredibel ya dari orang-orang yang ilmu dan imannya itu terjamin. Nah, yang kedua mensortir informasi-informasi yang nggak penting ya. Jadi memilih informasi yang penting-penting saja. Yang ketiga memang dikembalikan ke pada kodok yang telah Allah tetapkan kepada kita. Jadi semuanya dikembalikan kepada Allah. Seperti itu. Jadi ya, langsung aja ya, Mbak Emma kayaknya lagi nggak ada suaranya nih. Langsung aja. Langsung aja ya. Kalau dari aku ya, tadi kan gimana tips kita untuk menjalani masa karantina ini gitu ya. Tadi ya Mbak Ulan sudah mengungkapkan gitu, Masya Allah, dan aku tambahkan saja sedikit bahwa memang betul kita harus ridho ya terhadap qada, bahwa apapun yang terjadi pada kita itulah semuanya sudah atas ketentuan Allah, dan apa yang sudah Allah tentukan pasti yang terbaik untuk kita. Jadi jangan sampai kita menghujat gitu adanya wabah ini. Aduh, gara-gara wabah nih kita nggak bisa lagi ketemu teman-teman, kita nggak bisa ngaji, kita nggak bisa jalan-jalan gitu ya. Jadi tidak menghujat apapun yang memang sudah Allah tetapkan, karena semua yang Allah tetapkan itu sudah pasti yang terbaik untuk kita. Gitu. Karena yang namanya kita nggak tahu ya skenario Allah ke depan itu seperti apa, tetapi kita sebagai seorang muslim jelas kita harus ridho terhadap qada Allah. Nah, jadi kemudian yang kalau tips dari aku bagaimana caranya untuk menghadapi kondisi karantina ya seperti saat ini, jelas kita harus membangun produktivitas di rumah. Jadi walaupun kita ada di rumah, kita nggak kemana-mana, tetapi jangan sampai kita itu mager gitu, alias malas gerak. Jadi jangan sampai kita nambah-nambahin anggota kaum rebahan ya.
kita harus produktif, harus aktif gitu. Jadi meskipun kita ada di rumah, tetap gitu ya kita melaksanakan aktivitas-aktivitas yang dapat membuat kita tuh gerak gitu. Ya kalau misalnya penulis nih misalnya kayak Mbak Ulan, mungkin bisa nulis-nulis gitu ya, lumayan selama masa WFH gitu ya, bisa menghasilkan beberapa buku misalnya. Kan Masya Allah, mungkin teman-teman ini juga kan bisa tuh selama masa ini daripada kita stres, daripada kita pusing gitu ya, mikirin kondisi sekarang ini, ya mendingan kita tuangkan kesetresan itu dengan lewat tulisan. Karena kan kita juga tahu ya, bahwa menulis merupakan terapi jiwa begitu. Jadi bisa dengan lewat tulisan kita bisa mengungkapkan, bisa menyalurkan kesetresan kita ya. Ya siapa tahu nanti bisa kita kirim ke penerbit, ya siapa tahu juga nanti bisa diterbitkan. Jadi membangun produktivitas. Jadi jangan sampai apalagi di bulan Ramadan ya menjadi alasan bagi kita untuk hanya rebahan dari pagi sampai sore gitu. Bangun cuma sholat doang gitu ya. Nah itu kan jadi membuat kita juga rasa bosan itu akan sangat terasa gitu ketika aktivitas kita hanya seperti itu. Banyak kok sebetulnya yang bisa kita lakukan. Kalau aku secara pribadi tadi ya, menulis gitu ya, menyelesaikan naskah-naskah yang tertunda gitu. Kemudian memasak gitu ya, yang suka memasak mungkin bisa mengeksekusi resep-resep yang baru gitu ya bersama anak-anak. Ya, yang udah ini ya, Mbak Nisa. Ya. Resep-resep yang sudah disimpan sekian lama di wall FB. Iya, betul. Jadi jangan dikoleksi doang, tapi harus dieksekusi tuh resepnya. Nah ya, lumayan buat percobaan ke suami. Enak nggak enak harus dihabisin gitu ya. Jadi suami jadi percobaan gitu. Anak-anak juga diajak untuk terlibat di dalam aktivitas itu. Insya Allah sangat menyenangkan. Kemudian bisa ajak anak-anak bermain. Mungkin di waktu biasa kita jarang ajak anak bermain kan, karena kitanya sibuk. Anak mau main, kitanya ada aktivitas, ada agenda keluar. Nah, ini waktu kesempatan bagi kita gitu ya, untuk dekat dengan anak-anak, mengajak mereka bermain, bahkan ikut terlibat dalam permainan mereka. Ikut main petak umpet sama anak-anak misalnya, ikut main masak-masakan. Kalau aku karena anaknya perempuan semua gitu ya, jadi ya mainnya nggak jauh lah dari masak-masakan, boneka-bonekaan gitu ya, dan lain sebagainya. Mungkin kalau punya anak cowok bisa ajak main bola di halaman rumah gitu. Nah itu menyenangkan, apalagi bagi anak-anak gitu ya, sangat menyenangkan. Dan tadi betul kata Mbak Ulan, menambah kualitas kita, komunikasi kita dengan suami. Yang tadinya mungkin ketemu suami itu jarang gitu ya, apalagi sama-sama aktivis misalnya, sama-sama yang aktivis dakwah gitu ya, ketemu malam doang misalnya. Itu pun hanya sebentar karena suami juga harus ada agenda misalnya. Nah di waktu sekarang inilah kesempatan kita untuk membangun komunikasi yang lebih efektif dengan suami, waktu-waktu yang waktu yang kita punya kita manfaatkan gitu ya untuk lebih membangun relasi yang baik gitu ya dengan suami, seperti itu. Jadi banyak ya aktivitas yang bisa kita lakukan. Kalau aku juga jadi sholat berjamaah itu bisa full dengan suami. Yang tadinya kan paling cuman subuh, maghrib, isya gitu. Nah sekarang zuhur, asar tuh semua berjamaah di saat pandemi ini, karena suami juga kan full kerja di rumah begitu. Nah, jadi kita nikmatin aja apa yang harus kita jalankan hari ini, karena memang tadi seorang muslim harus ridho terhadap qada, insya Allah nggak akan stres. Jadi semua kegiatan, semua kondisi bagi kita itulah yang terbaik. Ya begitu ya Mbak Emma. Mbak Emma. Ya, mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya, mau sharing. Ya, dibuka sharing ya. Baik, terima kasih Mbak Ulan dan Mbak Nisa. Mungkin ada, kan tadi banyak kegiatan ya yang bisa kita lakukan di rumah ya. Iya. Ada baru nggak
Kenapa Pak Emma? Maaf, Habit, kurang kedengaran suara. kebiasaan. Habit. Jadi ada kegiatan baru atau sesuatu yang baru yang bisa kita lakukan di rumah gitu, sehingga nanti bisa menambah habit yang baik, yang baru yang bisa kita lakukan setelah pandemi ini gitu. Kalau pengalaman dari Mbak Nisa dan Mbak Ulan, ada nggak gitu yang mungkin bisa kita coba nih sesuatu yang baru itu sehingga nanti bisa menjadi habit atau kebiasaan apa namanya ya, kebiasaan baru gitu, sehingga pandemi ini benar-benar manfaatnya bisa kita rasakan gitu. Siapa dulu nih? Siapa dulu nih? Mbak Nisa dulu. Habit baru ya di masa pandemi ini. Untuk aktivitas lain ya mungkin ya masih seperti biasa aja gitu ya. Kalau aku mas sebagai ibu rumah tangga ketika mengisi waktu di masa karantina ini gitu ya masih seperti biasa aja gitu dengan segala aktivitas ibu-ibu gitu ya, beberes rumah, masak, nyuci, ngepel, kayaknya waktu juga akhirnya singkat gitu. Karena banyak aktivitas atau ya udah sore gitu ya, jadi nggak kerasa gitu masa karantina ini. Mungkin yang lebih terasa bapak-bapak ya, karena biasa keluar rumah, biasa kerja gitu, tiba-tiba harus diem di rumah aja. Jadi yang mungkin yang lebih terpapar stres itu sebetulnya bapak-bapak gitu. Nah, untuk habits yang baru yang memang baru terbangun ya di masa pandemi ini ya mungkin habits untuk lebih bersih lagi kali ya. Jadi lebih yang tadinya mungkin jarang cuci tangan gitu ya. Jadi sekarang dikit-dikit cuci tangan gitu. Sampai boros air kayaknya. Jadi megang apa cuci tangan gitu ya. Selalu habis keluar pegang pagar cuci tangan gitu. Anak-anak tuh seperti itu gitu karena mungkin saking khawatir gitu ya, jadi khawatir dengan penularan virus corona yang sangat cepat ini sehingga aktivitas itu menjadi sesuatu yang baru gitu bagi aku dan keluarga gitu ya, termasuk anak-anak juga, sehingga cuci tangan ini menjadi sesuatu yang sering banget gitu ya dilakukan. Ya untung tarif air tuh nggak naik gitu ya karena cuci tangan terus, dan sabun juga agak boros juga sih ya karena pakai sabun cuci tangannya itu. Jadi cuci tangan tuh sehari udah lebih dari berapa kali. Kemudian jadi lebih memperhatikan juga kebersihan di lingkungan rumah seperti itu, lebih sering berberes-beres rumah, sering yang tadinya mungkin jarang untuk nggak terlalu inilah kalau nggak terlalu kotor lah, nggak usah diinin dulu mungkin karena banyak agenda juga keluar rumah. Nah kalau sekarang jadi lebih kita care lagi gitu dengan lingkungan, kan virus itu kan di tempat yang kotor seperti itu ya, jadi kita berupaya untuk menjaga kebersihan karena kan sebagian dari iman juga kan ya, Islam memerintahkan kita untuk senantiasa menjaga kebersihan gitu. Jadi itu mungkin kalau aku gitu ya. Ya mungkin Mbak Ulan gimana Mbak Ulan? Ya. Kurang lebih sih sama ya habit yang terbangun, tapi memang ada nih habit baru yang memang mulai disukai dan mulai diperhatikan, yaitu pertama itu tanam menanam. Ya, seru. Sama ini sih suka ya, menanam bunga suka, cuman ya gitu tanam udah, setelah itu dia nanti mati gitu kan. Karena tadi ya kita sibuk keluar kan, lupa nyiram, lupa apa gitu kan. Nah, alhamdulillah selama social distancing ini kita stay at home lebih banyaknya kan. Nah, itu bisa gitu ya. Dan dengan menanam itu ada kebahagiaan tersendiri lah ya, walaupun hanya di pot gitu, walaupun hanya di polybag gitu, walaupun hanya di sisa halaman rumah yang kecil gitu ya, tapi dengan melihat apa yang kita tanam itu bertumbuh gitu ya, semi daunnya satu persatu gitu tuh, masya Allah gitu, kayaknya tuh memang ada harapan hidup gitu ya, lebih hidup, lebih segar, lebih ya fresh lah gitu. Nah itu mungkin itu ya yang pertama, dari mulai menanam bunga, ini mencoba menanam sayur hidroponik tapi yang masih dalam ember terus pakai tempat yang bolong-bolong itu gitu ya. Sudah beberapa kali dia tumbuh sih, tapi kalau daunnya udah 2 itu tiba-tiba kering. Nah ini belum temu apa nih masalahnya, masih mau dicari. Belum nonton YouTube-nya Mbak Emma ada bahas ya kayaknya. Nah ya itu yang pertama.
coba bangun habit itu dan alhamdulillah ya sudah cukup lumayan hijau ya, ada bunga di rumah yang hijau-hijau jadi seger gitu ya. Nah kemudian yang lainnya mulai juga apa namanya tadi ya bersih-bersih rumah ya, dalam artian lebih kepada mensortir barang-barang yang ternyata selama ini sudah bertahun-tahun dia itu duduk manis ya di tempatnya, padahal nggak dipakai gitu ya, memenuhi tempat gitu, sudahlah rumahnya minimalis, barangnya entah apa-apa yang ada. Jadi selama social distancing ini ya punya kesempatan untuk mensortir, dan ternyata mensortir itu kan nggak butuh waktu yang cepat ya, sebenarnya cukup lama juga ya, dan alhamdulillah itu bisa mengalihkan tadi ya, mengalihkan kepanikan, kecemasan kita gitu, dengan tersibukkan tadi pagi sampai sore itu ada aja yang dikerjakan di dalam rumah. Baik kita ibu rumah tangga kan, ya masak, yang mencuci, cuci piring, menyapu, mengepel, dan lain sebagainya. Belum tadi berkebun kecil-kecilan gitu ya. Dan kemudian mensortir barang-barang. Nah ini spot-spotnya ya, mana rak buku, turun-turunkan dulu, mana yang mau disortir, rak baju, nanti tempat yang lainnya lagi. Jadi alhamdulillah sudah mulai dihabitkan mensortir barang-barang yang kiranya tidak perlu, dan kemudian kita keluarkan dari rumah gitu ya. Kemudian menghabitkan juga membawa barang masuk ke rumah itu betul-betul yang memang kita butuhkan, yang memang kita pakai gitu. Jadi mulai menghabitkan untuk berpikir membawa sesuatu pulang ke rumah itu adalah sesuatu yang digunakan, bukan untuk disimpan gitu ya. Kecuali emas ya, kalau emas disimpan nggak apa-apa. Iya. Oke. Nah mungkin itu sih Mbak Emma, habit baru yang mulai terbentuk ya di 3 bulan kita social distancing ini, alhamdulillah. Gitu ya, terhadap hal-hal kecil gitu. Sebenarnya menurut Mbak Nisa dan Mbak Ulan sendiri itu apa sih hikmah dari pandemi ini gitu? Maaf Mbak Emma kurang jelas. Gimana? Hikmahnya Mbak, kata Mbak Emma, hikmahnya apa dari pandemi ini? Hikmahnya, Masya Allah ya. Hikmahnya dari pandemi ini, Masya Allah. Wabil khusus di bulan Ramadan ya, yang pribadi Ulan rasakan. Wabil khusus di bulan Ramadan ini, hikmah yang sangat sering bisa dirasakan itu, Masya Allah. Bisa menikmati Ramadan itu, Masya Allah, khusyuk banget ya. Semuanya lah gitu ya, dari mulai semua aktivitas di Ramadan itulah ya, tarawihnya, ya sahurnya, ya buka puasanya, ya tilawahnya, itu tuh Masya Allah dirasakan sangat khusyuk sekali gitu. Kenapa? Karena memang kita full di rumah ya, semua kita kerjakan dari rumah. Jadi waktu-waktu untuk mobile kan kita biasanya kalau kegiatan di luar itu kan biasanya yang lama itu waktu di jalannya ya gitu. Nah kemudian itu kan sudah terpangkas banyak ya, kemudian kita di rumah. Jadi memang semuanya ya, alhamdulillah untuk aktivitas Ramadan tahun ini di masa pandemi ini tersusun dengan sangat baik dan rapi, dan itu bisa dinikmati ya, sangat menikmati Ramadan kali ini alhamdulillah. Dan rasa-rasanya itu ini hikmah mungkin ya, wallahu alam yang lainnya. Kalau Ulan pribadi rasa-rasanya selama Ramadan yang dijalani, Ramadan tahun ini yang paling khusyuk gitu ya, yang paling nikmat banget, betul-betul setiap detik yang terlewat itu betul-betul disesap dalam-dalam gitu ya, dihirup dalam-dalam, Masya Allah gitu ya, Masya Allah biasa. Jadi itu sih ya, merasakan kenikmatan Ramadan yang luar biasa ya, kekhususan yang luar biasa di masa pandemi ini, itu mungkin salah satu hikmah terbesar ya yang dirasakan. Selain tadi yang disebutkan ya, semakin ya dekat dengan suami, romantis time-nya lebih panjang gitu. Apalagi kami berdua ya, lo lagi gitu. Kalau Mbak Nisa mungkin udah diganggu sama krucilnya ya. Iya. Ya kalau kami betul-betul berdua gitu, betul-betul berdua di rumah gitu. Jadi memang Masya Allah enak gitu ya. Mbak Ulan, pacaran terus Mbak Ulan. Iya ya, pacaran terus gitu.
Ya, sekalian mohon doanya nih biar ada Amin, mudah-mudahan ya Mbak. biar ada temennya ya, Masya Allah. Ketularan dari Mbak apa? Ketularan Mbak Nisa. Nah, Amin, mudah-mudahan Mbak. Ya. jadi gitu sih Mbak Emma. Jadi hikmahnya begitu. Terus ya tadi seperti yang Mbak Nisa sampaikan juga, karena kita menulis ya dengan social distancing ini lebih banyak waktu untuk kita menulis ya. Ya alhamdulillah beberapa draft ya naskah gitu itu sudah ada gitu yang kita selesaikan gitu kan. Kemudian menyusun draft apa lagi nih gitu itu juga sudah mulai terpikirkan, sudah mulai diancang-ancang. Gitu. Hikmahnya ya banyak sekali lah ya, banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil itu beberapa di antaranya. Dan tadi ya di awal-awal kan sempat disinggung gitu bagaimana dengan persoalan ekonomi yang itu mayoritas membuat orang banyak stres gitu ya, gimana gitu ya. Dan rasanya kalau berbicara ekonomi saat ini ya mayoritas itu mendapatkan dampak ya dari COVID-19 ini. Mayoritas yaitu pasti menurun drastis lah ya dari sisi perekonomian keluarganya ya pendapatannya dan lain sebagainya. Cuman satu hal sih kalau Ulan pribadi yang selalu Ulan ingat gitu ya bahwa Allah itu menjamin ya mencukupkan ya apa yang kita butuhkan. Nah kemudian kenapa sih kok sekarang banyak akhirnya orang yang stres ya dengan perekonomian keluarga, bahkan di berita-berita itu banyak terjadi KDRT ya karena persoalan ekonomi, kemudian banyak terjadi ya cekcok rumah tangga dan lain sebagainya. Kalau dirasa ya sepertinya ya mayoritas itu bukan karena tidak tercukupi kebutuhan ya, tetapi mungkin karena dulunya sebelum COVID ini merajalela mungkin terlampau ambisius untuk memenuhi keinginan ya, sepertinya begitu. Ya sehingga menginginkan banyak hal dan ketika berpikir saya sehat, usaha saya profitnya bagus gitu ya, saya kerja di posisi yang bagus, gaji saya sekian, sehingga memberanikan diri gitu ya, berlomba-lomba untuk kemudian mendapatkan apa yang diinginkan ya, karena berpikir saya mampu untuk mencicilnya dengan gaji saya sekian. Nah, ketika terjadi pandemi hari ini, banyak orang dirumahkan, banyak usaha yang akhirnya harus bisa dikatakan banyak yang gulung tikar gitu ya. Profit menurun drastis, sedangkan tagihan itu pasti, pemasukan tidak pasti gitu ya. Nah, maka kemungkinan besar inilah yang menyebabkan terjadinya kesetresan. Nah, kalau yang semacam saya ya, rakyat jelata gitu ya. Rakyat jelata biasa aja gitu yang ya hidup ya sesuai dengan kebutuhan saja gitu ya. Alhamdulillah tidak terlalu yang gimana-gimana. Yang pasti masih bisa mengisi perut yaitu sudah alhamdulillah banget gitu ya. Sudah bersyukur banget dan alhamdulillah untuk kebutuhan mengisi perut itu yang memang tidak sampai yang kekurangan. Artinya cukup. Memang Allah sesuai dengan janji Allah cukup. Ya Allah cukupkan insya Allah. Dan saya kira Allah tidak akan pernah menyalahi janjinya lah ya untuk mencukupkan kebutuhan setiap hambanya ya sebagaimana burung yang terbang di pagi hari dalam kondisi kantong perutnya yang kosong kemudian pulang dalam kondisi yang kenyang ya maka seperti itulah Allah menjamin kehidupan manusia di muka bumi ini. Nah hanya saja kenapa kemudian banyak yang terlihat mungkin stres dan lain sebagainya kurang ya karena tadi keinginan ya lebih kepada ambisiusnya terhadap keinginan sehingga ketika terjadi pandemi ya keinginan-keinginan yang sudah diambil tadi menuntut untuk dibayar cicilannya sedangkan pemasukannya tidak ada gitu ya maka ini sangat mungkin besar kemungkinannya akan mengalami depresi, stres, KDRT, kemudian ya percecokan rumah tangga itu pasti. Nah alhamdulillah ya kalau saya pribadi alhamdulillah meskipun pasti sangat merosot jauh ya omset yang kita dapatkan, profit yang kita dapatkan, tapi ya kita bersyukur ya Allah masih cukupkan untuk kita menegakkan punggung kita, Allah masih cukupkan untuk kita bisa mengisi perut kita, yaitu sudah syukur yang alhamdulillah. Kemudian kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan nikmat usia ya, tidak merasakan sakit, kemudian kita masih dikasih kesempatan hidup, masih diberikan kesempatan untuk bertobat gitu, untuk berbuat yang lebih baik lagi itu sudah
alhamdulillah. Nah, mungkin itu kalau dari Wulan. Ya, kalau aku ya terkait kalau bicara soal hikmah, kita harus yakin ya bahwa setiap kejadian itu pasti ada hikmahnya. Karena segala sesuatu tidak mungkin terjadi kecuali atas izin Allah. Nah, itu yang harus menjadi pemahaman kita gitu ya. Terkait tadi rizki, banyak orang yang terdampak dari adanya pandemi ini, terdampak dalam hal rizkinya gitu. Mungkin ada sebagian yang memang tenang-tenang aja karena memang secara rizki ya sudah cukup gitu ya. Jadi ya nggak perlu keluar rumah sama sekali untuk mengais nafkah gitu ya, kayak kalau pekerja harian itu kan tetap harus keluar rumah gitu ya untuk mendapatkan rizki gitu. Nah, memang kalau soal rizki itu sudah ada yang mengatur, Allah sudah mengatur jatah rizki setiap hambanya. Ya, tinggal bagaimana kita meyakini itu. Tapi permasalahannya sekarang kan terjadinya itu masyarakat tidak bisa mendapatkan jatahnya itu karena memang terjadi ada kezaliman secara sistemik begitu. Ya, jadi tidak bisa mendapatkan ya sebagaimana. Jadi seperti buah si malakama ya, di satu sisi mereka itu membutuhkan pemasukan, tapi di sisi yang lain mereka ketika harus keluar rumah, mereka dihadapkan pada ancaman wabah gitu. Nah, ini kan sesuatu yang sangat membuat galau gitu pastinya. Siapa sih yang nggak mau terhindar dari wabah? Pasti semua orang mau. Dan kalau disuruh stay at home gitu ya, pasti semua orang juga mau gitu dengan senang hati. Asalkan memang kehidupan mereka sudah ada yang menjamin gitu. Tapi kan sedihnya memang tidak bisa gitu, tidak ada yang menjamin, bahkan negara sekalipun. Kalau kita bergantung kepada tetangga, teman, itu pun tidak bisa. Paling hanya sesekali, 2 kali gitu ya, kita bisa membantu. Itu kita tidak bisa juga membantu tetangga kita misalnya setiap hari mensuplai mereka, kan tidak bisa juga. Karena memang sebetulnya tugas negara. Cuman kan faktanya saat ini yaitu berlangsung sistemik, sehingga ya seperti apa ya, karut-marut yang tidak pernah selesai gitu. Apalagi di masa pandemi ini gitu ya, kondisinya seperti itu. Sehingga ya tadi persoalan ekonomi gitu ya, itu emang menjadi sesuatu yang sangat mengancam gitu di depan mata kita hari ini. Apalagi mungkin kita bisa melihat sendiri di samping kita, kanan kiri kita, tetangga kita mengalami hal yang seperti itu gitu ya. Mungkin kita bisa membantu tadi sekali 2 kali, cuman kan pada akhirnya ya kita bisa apa gitu ya. Ya memang kan ya berarti yang hikmahnya dari persoalan ini kita jadi bisa melihat juga bahwa sesungguhnya ada pengaturan yang tidak baik gitu, yang tidak sebagaimana mestinya dilakukan oleh negara terhadap rakyatnya gitu. Sehingga ketika pandemi ini terjadi ketimpangan sosial di mana-mana, bahkan PHK terjadi besar-besaran gitu ya, PHK besar-besaran, dan angka kemiskinan itu semakin meningkat karena tidak becusan negara dalam mengurus pandemi ini, dalam mengatasi pandemi ini gitu. Nah, itu hikmah yang bisa kita lihat gitu ya. Di sisi lain memang hikmahnya itu tadi, kita kalau secara pribadi yang seperti itu yang tadi Mbak Ulan ungkapkan gitu ya, secara pribadi hikmahnya kita mungkin bisa lebih dekat dengan Allah, kita lebih bisa melihat kemahabesaran Allah, bahwa hanya dengan virus yang besarnya itu hanya 0,25 nanometer ya gitu ya, yang tidak terlihat oleh mata gitu, itu bisa melumpuhkan perekonomian dunia ya, bukan hanya Indonesia gitu. Itu kan bukti kemahabesaran Allah. Virus itu Allah yang menciptakan. Virus itu tidak akan mungkin bisa menginfeksi suatu negeri tanpa izin Allah. Nah, maka itu kita bisa lihat itu, Masya Allah, keluar biasaan Allah itu luar biasa gitu ya. Apa yang membuat kita sombong di hadapan Allah? Nah, akhirnya itu membuat menjadikan kita lebih dekat kepada Allah, lebih lagi merunduk kepada Allah, dan meyakini bahwa apapun bisa terjadi dengan izin Allah. Ya, pun kita harus meyakini bahwa mungkin setelah virus ini berlalu akan ada peradaban baru yang akan muncul gitu ya. Ya, kita tidak pernah tahu karena memang seperti itu siklusnya. Ketika dulu terjadi virus, pernah terjadi virus gitu ya di Eropa pada saat itu. Nah, ternyata setelah itu
tegak sebuah peradaban baru, itu peradaban Islam, khilafah Islamiyah gitu. Ya, itu juga pernah di Eropa terjadi juga, kemudian itu menjadi awal keruntuhan kolonialisme di sana gitu ya, berganti dengan sistem yang baru. Jadi emang itu sejarah pernah mengatakan demikian. Nah, ini kembali lagi saat ini terjadi demikian gitu, ketika terjadi sebuah wabah besar yang bukan hanya menginfeksi Indonesia tetapi juga menginfeksi seluruh dunia, yang semuanya kelimpungan, bahkan negara adidaya sekelas Amerika pun kelimpungan gitu ya untuk mengatasi virus ini. Nah, itu bisa jadi nanti hikmahnya ada sebuah peradaban baru yang akan muncul gitu ya di atas muka bumi ini untuk menggantikan sistem yang sudah bobrok saat ini, yang akan tegak untuk meninggikan kalimatullah gitu ya, insya Allah gitu ya, kita sebagai muslim harus yakin, karena ya memang itu pernah terjadi juga tadi ya di masa lalu, seperti itu pergantian peradaban ketika terjadinya wabah. Jadi tadi jadi hikmahnya kurang lebih mungkin seperti itu. Ya, ini juga ada pertanyaan di kolom chat ya dari Mbak, dari Umi Diwanti ya. Iya. Kata Umi, Umi di sini apa namanya, merasa kurang waktu malah ya di masa pandemi ini. Tahu-tahu sudah malam karena ngajarnya online, jualan juga ya, Masya Allah. Kalau aku jualan lagi libur nih, karena harus bolak-balik ke ekspedisi dan nggak memungkinkan gitu. Jadi ya memang betul ya, pemasukan kurang gitu, karena jualannya lagi berhenti. Nah, Umi juga bilang semua dikerjain lewat HP. Nah, kalau sekarang, betul ya, kadang jadi suka hilaf kemana-mana. Jadi ada rasa ingin ninggalin HP, ya. Tapi nggak bisa, karena banyak keperluan juga di HP itu. Nah, Mbak Umi Diwanti ini minta tipsnya nih. Gimana caranya supaya kita bisa mengatasi hal tersebut. Di satu sisi kita harus pakai HP, tapi di sisi lain suka kebablasan gitu pakainya, karena jadi suka kemana-mana, padahal di sisi lain butuh untuk menggunakan HP, apalagi untuk dakwah ya di masa pandemi ini gitu. Kalau aku sih ya, kalau dari aku nih tipsnya, fokus aja gitu, kita mau mengerjakan apa. Ketika kita buka HP, apa yang mau kita kerjakan, fokus gitu ya. Misalnya kita mau ketika buka HP kita mau nge-share tulisan-tulisan yang bagus gitu ya, ya maka itu difokuskan ke situ. Jangan buka Facebook dulu, stalking Instagram artis dulu misalnya ya, atau nonton drakor dulu. Wah, itu megawat ya. Jadi kelamaan gitu ya. Jadi fokus aja apa yang mau kita lakukan. Nah, kalau udah fokus, insya Allah kita nggak tergoda gitu dengan yang lain-lain, karena kalau udah tergoda ke yang lain-lain ya jadinya itu tadi banyak prioritas-prioritas lain yang terabaikan. Nanti jadinya kita nambah-nambah kaum rebahan lagi deh gitu. Karena keseringan lihat handphone sambil rebahan sampai sore gitu ya. Apalagi kalau drakor kan lama tuh ya. Masih ada nggak ya suka nonton drakor ya? Enggak kali ya. Kalau aku sih enggak. Nah gitu, kalau Mbak Ulan gimana? Mungkin Mbak Ulan punya tipsnya nih yang lebih jitu gitu. Ini kayaknya permasalahan kita semua lah ya. Kalau sudah pegang HP itu nanti larinya kemana-mana ya. Iya. Ya. Niatnya mau searching berita-berita, fakta-fakta terkait perubahan tulisan. Tapi nanti larinya bisa ke FB gitu ya, ke Instagram, balas chat, buka grup. Jadi banyak gitu ya. Nah, jadi memang sama sih yang dikatakan Mbak Nisa tadi, Bulan sendiri pribadi masih berproses ya, kayaknya juga mengalami hal yang sama, seringkali gitu ya kemana-mana gitu ya, tapi ya kemudian mulai berpikir, oh nggak bisa nih, ini nggak bisa kalau seperti ini terus gitu. Akan banyak sekali nanti amanah-amanah yang terbengkalai, akan banyak sekali nanti justru kewajiban-kewajiban yang harusnya tertunaikan itu tidak tertunaikan, dan hasil dari saya scrolling itu tuh hasilnya apa? Capek gitu kan. Tahu-tahu mata udah letih, kepala udah pusing karena kelamaan lihat HP, terus tugas kita belum selesai. Kan gitu tuh biasanya. Terus kuota habis. Gitu ya. Nah, jadi memang
Kalau ulan pribadi, dan ini memang masih terus berproses, masih terus belajar ya, karena memang kita tidak bisa lepas dari gadget. Sekarang semuanya via online ya, via daring. Dan ya kita nggak bisa lari dari itu. Kalau kita tinggalkan itu, ya artinya semua kita tinggalkan dong. Aktivitas dakwah kita tinggalkan gitu ya. Komunikasi semuanya, sedangkan sekarang semuanya via itu gitu. Jadi tadi seperti yang Mbak Nisa sampaikan, kalau ulan pribadi pelan-pelan buat list. Jadi setiap harinya itu ada list. Jadi hari ini saya membuka HP, hal pertama yang harus saya lakukan apa? Nah, yang kedua apa? Yang ketiga apa? Setelah ini saya mau ngapain lagi? Nah, jadi kalau udah selesai jadwalnya di handphone, udah di checklist, oh ini sudah, ini sudah, ini sudah. Oh, simpen handphonenya, matikan notifikasinya, kerjakan yang lainnya, gitu. Gitu lagi caranya. Karena kalau tidak memang akan kebablasan. Nah, dan tempel aktivitas kita harian itu memang di tempat-tempat yang strategis. Biasa kita nongkrongnya di mana gitu ya. Kalau biasa nongkrongnya di dapur, tempel dia di dapur gitu kan. Atau biasa nongkrongnya di mana. Jadi di list. Kalau ulan pribadi sedang berproses belajar untuk ngelist apa-apa saja kegiatan yang akan lakukan, termasuk membuka laptop, mau membuat tulisan, itu memang ulan pribadi ulan list. Ini prioritasnya mana yang paling dekat dengan deadline? Apa dulu nih yang mau saya tulis ya? Yang deadline yang itu memang sudah rutin gitu ya. Misalnya seperti kalau ulang pribadi membuat naskah tulisan untuk BTS ya, Buletin Teman Surga, itu kan gak ada deadline-nya. Nah, itu diprioritaskan. Oh, hari ini saya harus selesaikan dulu ini. Kalau selesai ini, saya beralih ke ini. Nah, itu di depan laptop. Nah, kalau udah di depan laptop, nah, memang notifikasi itu ya, jaringan, data, internet itu memang di-off-kan dulu. Nanti mungkin di-on-kan, mungkin dalam penulisan, dalam proses menulis, itu butuh ya, mencari sesuatu gitu ya, butuh tambahan data misalnya atau apa, nah itu baru di-on-kan, dan itu pun memang betul-betul hanya mencari sumber data aja, jangan lirik notifikasi yang lain. Ya, jangan lihat notifikasi WA, waduh udah 2000 nih apa aja isinya. Mau dibaca satu-satu. Atau notifikasi Instagram, iya gitu ya. Nah gitu, jadi begitu sih. Dan itu ya manusiawi gitu ya, walaupun sudah didetailkan seperti itu, yang kadang terpleset lagi gitu ya. Kayaknya manusiawi deh ya. Yeah. Jadi ya proses lah. Bismillah kita sama-sama ya untuk produktif, untuk tetap bisa mengerjakan banyak hal ya, untuk tetap fokus seperti itu, terus berproses. Karena ya tadi tidak akan ada manusia itu yang sempurna, yang terus strong, yang terus fit, yang terus oke gitu ya. Ada masa-masanya ya pasti letih, butuh hiburan gitu ya. Untuk kemudian balesin chat-chat di grup, mungkin bersenda gurau sama teman-teman di grup butuh juga gitu ya, atau apa ya gitu. Nah, jadi ya alami, manusiawi, tapi yang jelas kita punya upaya untuk berproses lebih baik lagi agar tidak banyak waktu yang akhirnya terbuang ya begitu saja tanpa menghasilkan sesuatu pun. Jadi letih-letihnya kita mudah-mudahan selalu ada yang kita hasilkan gitu ya, dan Allah ridho. Nah gitu, insya Allah. Nah gitu sih kalau dari Wulan. Ya. Nah, tambahan sedikit. Jadi ketika kita memang tadi ya aktivitas kita di masa pandemi ini lebih banyak lewat handphone gitu ya, jangan sampai kita tuh jadi mengalihkan dunia kita gitu loh. Jadi terlalu banyak megang handphone sehingga suami terabaikan gitu. Itu juga kan nggak bagus juga ya. Jadi kalau tambahannya itu dari aku ke anak-anak, suami gitu ya, jadi terabaikan karena kita terlalu banyak pegang handphone daripada pegang suami gitu ya. Nah, jadi padahal itu kan juga harus seimbang gitu. Makanya memang tipsnya mungkin cari waktu-waktu yang memang memungkinkan gitu untuk itu. Jadi jangan ketika suami lagi butuh bicara dan ditemenin gitu ya sama kitanya sibuk di depan handphone atau depan laptop gitu ya. Jadi cari waktu-waktu luang yang memang memungkinkan, kita lah yang tahu gitu. Jangan sampai terlihat banget kayaknya main handphone terus seperti itu. Jadi ya itulah, jadi itu kan mungkin bisa menjadi permasalahan juga tadi yang Mbak Ula sempat singgung soal KDRT, ya mungkin karena istrinya banyak main handphone sehingga KDRT gitu. bisa jadi gitu ya, udah mah stres karena pandemi, udah gitu nggak ada perhatian gitu dari istri, sehingga suami juga tambah stres gitu ya, sehingga muncullah KDRT tersebut ya. Gitu. Itu aja Mbak Emma tambahannya.
Jadi sebenarnya produktivitas selama pandemi ini harusnya tidak terganggu ya. Iya, iya betul Mbak Emma. Iya, jadi kita tetap bisa produktif gitu ya selama masa karantina ini. Karena tadi banyak hikmah sebetulnya di balik bilik karantina. Buktinya hikmah yang paling ya, sekarang itu kan hikmahnya banyak orang yang tadinya susah gitu untuk mendapatkan keturunan di masa pandemi ini tiba-tiba positif gitu ya. Nah, itu salah satu hikmah juga. Nah, mudah-mudahan di sini teman-teman yang memang mengharap pejuang garis 2 gitu ya, seperti Mbak Ulan, Mbak Helmi gitu ya. Aku tahu siapa lagi nih yang ada di sini nih. Ya, mudah-mudahan segera harapannya gitu ya diijabah oleh Allah. Amin amin. Amin ya Rob. Amin. Ya. Nah itu bisa hikmah di balik pandemi. Yang lain juga mudah-mudahan di sini aku nggak tahu satu persatu, yang mudah-mudahan yang mengharapkan juga ya, pejuang garis 2 tadi, insya Allah ya dijabah oleh Allah. Gitu. Nah, tadi sudah dijelaskan banyak ya sama Mbak Nisa sama Mbak Ulan juga. Kemudian banyak hikmahnya juga ya yang bisa kita ambil gitu ya. Jadi pertanyaan dari saya sih, kemudian apa yang bisa kita, bagaimana kita bisa terus bahagia gitu menjalani masa social distancing seperti ini gitu Mbak. Mengingat ya banyak hal yang memang harus terbatasi, kemudian kondisinya juga tidak selonggar yang sebelumnya gitu ya. Banyak kemudian orang-orang yang kesulitan ekonomi kayak gitu. Jadi apa yang bisa kita lakukan atau gimana ya? Gimana sih biar kita itu bisa menerima kondisi ini semua dengan legowo dan ikhlas gitu, sehingga kita bisa terus ya bersyukur gitu, mungkin sabar dan syukur gitu ya, bagaimana meletakkan dua rasa ini gitu, sabar, syukur gitu. Ya sabar, ya syukur gitu. Gimana Mbak? Monggo Mbak. Mbak Ulan. Siapa dulu? Silakan. Siapa dulu? Ulan dulu? Ya, udah Mbak Ulan dulu. Monggo. Ya. Masya Allah ya. Memang kata sabar dan syukur ini seringkali kita dengar, tapi ternyata aplikasinya itu memang tidak semudah kita mengucapkannya gitu ya. Butuh kekuatan yang luar biasa untuk kemudian bisa pada posisi itu. Jadi ya bagaimana agar kita tetap bahagia dalam masa pandemi hari ini. Bagi kita seorang muslim, ya satu hal yang selalu Ulan pribadi ingat dan selalu Ulan tanamkan, tancapkan dalam hati ya, bahwa urusan setiap orang yang beriman itu semua urusannya baik gitu. Ya semua urusan mereka itu baik bagi orang-orang yang beriman. Ketika mereka nanti mendapatkan nikmat ya, itu mereka akan bersyukur. Dan ketika mereka mendapatkan ujian, bencana, mereka akan bersabar. Dan kedua-duanya itu adalah baik di sisi Allah. Artinya apa? Bernilai pahala. Nah, jadi memang kalau Ulan pribadi, ya kembali ya kepada apa sih tujuan hidup kita di dunia. Ya, yang kita cari itu apa? Nah, kan bagi seorang muslim yang beriman, hal yang kita cari itu adalah ridhonya Allah. Allah ridho. Nah, ketika Allah sudah ridho, ya maka disitulah puncak kebahagiaan bagi seorang muslim. Kan seperti itu ya. Jadi memang bagaimanapun kondisi duniawinya, ya zohirnya yang terlihat dari diri kita seperti apapun keadaannya, ya maka hal yang paling utama kita cari adalah ridhonya Allah. Ya, Allah ridho, nah maka kita akan bahagia. Nah itu kunci dari bagaimana agar kita tetap bahagia kemudian dalam masa yang ada pada saat ini. Nah, dari aktivitas kita mengejar ridhonya Allah itu tadi, maka sikap yang akan muncul dalam diri kita itu adalah sikap yang pertama, ya kita legowo gitu ya. Kitanya ridho gitu dengan kondisi yang sudah Allah tetapkan.
Ya, kita ridho dengan kondisi yang sudah Allah berikan. Itu yang pertama. Ya, kalau kita sudah ridho, plong kan rasanya gitu. Pun kita mau merutuk-rutuk, kita mau mencela, kita mau membenci, kita mau marah, itu nggak akan mengubah kondisi hari ini kan, gitu. Jadi ya, hal pertama yang kita lakukan adalah ya ridho, gitu, legowo, menerima bahwa ini adalah kodonya Allah. Ya sudah, ketika Allah sudah berikan kode ini kepada kita hari ini, serahkan kepada Allah, ya Allah kuatkan, gitu ya, legowo, gitu. Jadi plong rasanya. Yang kedua tentu tadi ya kita kemudian syukur ya, tancapkan rasa syukur dalam hati kita. Apa yang bisa kita syukuri? Banyak sekali. Ya, banyak sekali yang bisa kita syukuri. Kesehatan, ya, kesempatan hidup, kesempatan untuk beribadah, kesempatan untuk bertaubat, ya masih Allah cukupkan ya untuk menopang kehidupan kita dan lain sebagainya. Ya, itu. Jadi dengan kita bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini kemudian menjadikan hati kita lebih tenang, ya. Tenang. Nah, kemudian yang ketiga ya kita positive thinking, ya. Positive thinking dengan kondisi yang ada ini. Jadi jangan sedikit-sedikit negative thinking. Jadi positive thinking dari kepada Allah, Allah tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kita. Allah tahu ya ketika Allah memberikan ujian itu, Allah sudah mengukur-ukur. Artinya apa? Allah sudah ukur nih, hambaku nih mampu, gitu. Sehingga Allah berikan ujian ini. Dan ketika pun Allah turunkan ujian, ya ini kan juga bisa menjadi penggugur dosa, ya bagi orang-orang yang beriman. Masya Allah. Mudah-mudahan dengan ini semua, kemudian kita semakin mengingat Allah, kemudian kita semakin muhasabah diri, berbanyak istighfar, sehingga dengan adanya pandemi ini, ya pun tercuci bersih, ya dilunturkan oleh Allah dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Jadi Masya Allah ya, insya Allah dengan mengharapkan keridhaan Allah semata, kita akan tetap bahagia ya bagaimanapun kondisi yang kita hadapi. Yang penting Allah ridho gitu. Mau sedikit, mau banyak ya rezeki kita hari ini, yang penting Allah ridho. Ya halal, ya thayyib, Allah ridho, ya bismillah, bahagia gitu. Ya, insya Allah. Kalau Ulanti seperti itu saja, Mbak Emma. Ya, Masya Allah ya, Mbak Ulan udah lengkap ya jawabannya. Tambahan sedikit. Intinya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menguji hambanya di luar kesanggupannya. Jadi ketika Allah menguji hambanya, saat ini berarti Allah yakin bahwa kita sanggup untuk melewatinya. Jadi, ayo kita ciptakan bahagia itu, karena yang menciptakan bahagia adalah diri kita sendiri. Ya, tidak ada yang bisa menciptakan bahagia ya kecuali diri kita sendiri. Maka itu yang harus kita tanamkan di dalam diri kita, bahwasannya tadi Allah tidak akan menguji kita di luar kemampuan kita, maka berbahagialah, kita bahagia aja, nikmati aja apa yang udah Allah kasih dalam kondisi hari ini. Apapun yang terjadi, sesulit apapun kita hari ini, kita ciptakan saja bahagia dengan tadi yang sudah dipaparkan sebelum-sebelumnya, tetap produktif, ridho terhadap kodo dan lain sebagainya. Insya Allah gitu ya, kita bisa melewati ini dan semua ini akan berakhir insya Allah ya. Cepat atau lambat semua akan berakhir ya, walaupun kita nggak tahu ya kapan berakhirnya, tapi ya kita yakin insya Allah ya kita mampu gitu ya untuk melewati ini gitu Mbak Ema. Jadi untuk mungkin ini tataran individu ya, maksudnya memang kita harus selesai dulu ya. Untuk urusan seperti ini harus kita upayakan supaya selesai gitu ya. Sabar, syukur, kemudian apa ya, ngecas semangat untuk terus bisa produktif gitu loh. Soalnya saya pernah di awal-awal pandemi ini kan lumayan kenal dengan teman yang memang dia suaminya ahli matematika gitu. Jadi prediksi tentang pandemi ini sampai seperti apa, kemudian tingkat penularannya seperti apa, itu di awal-awal itu sudah sempat agak-agak stres duluan gitu ya. Iya, saya rasakan seperti itu. Kemudian sampai pernah itu saya baca chat itu ya, karena memang ada banyak, waktu itu ada banyak kematian ya, kematian di mana-mana ya, yang di Ekuador apa mana itu yang kemarin sempat viral itu ya, ditunjukkan itu. Jadi sempat geliang gitu ya, sempat
baca chat itu sempat langsung keliur itu. Jadi kayak mungkin kebanyakan baca, enggak juga ya, harusnya enggak seperti itu juga ya. Kita melihat berita memang faktanya seperti itu ya, terbuka dengan informasi seperti itu. Tapi mungkin perlu kita ada self control dari diri kita sendiri. Menyikapi berita tadi seperti Mbak Ulan sampaikan itu ya, memilah mana yang benar, mana yang salah, mana yang hoax itu ya, kan banyak ya sekarang gitu. Jadi saya rasakan pernah seperti itu gitu. Jadi sepertinya itu waktu berjalan sangat lambat gitu. Jadi saya mau ngapain sampai seperti ini, takut istilahnya itu tadi ya, takut mati. Jadi takut mati mendadak itu ya, tiba-tiba aja, kan banyak waktu itu ya, yang di Wuhan itu ya, tiba-tiba aja tergeletak begitu saja gitu ya, kejet-kejet lah bahasa orang Jawa mah, jadi langsung mati misalkan seperti itu. Jadi wah luar biasa gitu. Jadi sempat mengalami seperti itu ya Mbak. Jadi agak-agak stresnya mungkin tatarannya level 1 ya Mas Yan ya, masih agak berlebihan seperti itu. Dan waktu itu belum banyak memilah fakta mana yang harus saya telan, mana yang enggak gitu. Jadi dari situ saya, oh iya, saya memang harus istilahnya itu tadi ya, meningkatkan tawakal sama Allah gitu kan ya. Kemudian berikhtiar semampu saya gitu ya. Pakai masker itu. Walaupun ketika belanja di warung dekat rumah itu diteriakin, corona gitu. Karena anak-anak di sini masih anak-anak kampung ya, itu jadi dekat sama kampung, jadi masih menganggap sesuatu yang jauh gitu loh. Corona itu sesuatu yang jauh di sana gitu, jadi nggak akan kesini gitu. Jadi abai aja, maksudnya mainnya main, kerumunan gitu ya, sampai ada acara ya, salah satu instansi di dalam komplek ini, dekat komplek ini sempat mengadakan kegiatan tahunan gitu yang harusnya nggak boleh gitu. Jadi mereka agak-agak abai seperti itu. Nah itu yang sempat membuat mungkin ini gimana sih, saya sudah sebegitunya sampai beberapa minggu awal-awal masa social distancing itu sama sekali saya nggak keluar rumah gitu. Jadi nggak tahu dunia luar seperti apa. Sampai segitunya gitu. Sementara ternyata, Masya Allah, orang di luar biasa aja gitu ya. Kita doang apa kita ya. yang terlalu, iya, apa kita yang terlalu parno atau seperti apa gitu, ya Allah gitu. Jadi ya gimana ya Indonesia ini gitu. Jadi sempat terpikir seperti itu gitu. Kalau dikaitkan sama itu tadi ya, apa ya, mengontrol emosi, kemudian agar tidak terjadi cabin fever seperti itu, ya itu kan tatarannya individu ya. Kemudian menurut Mbak Ulan sama Mbak Nisa, ke depan ini seperti apa yang harus kita lakukan gitu ya. Di tengah kondisi masyarakat yang sebagian ya, saya katakan sebagian masih abai, dan itu berpeluang besar untuk menularkan virus ini gitu, karena kita tidak tahu prediksinya menurunnya kapan gitu kan ya. Kalau di meme itu kan tadi saya lihat di WhatsApp itu, di negara mana sudah mencapai puncak turun, di saat negara mana mulai turun. Nah, Indonesia ini ruwet itu. Kabarnya itu kayak gendang ruwet gitu. Jadi ini gimana? Karena memang faktanya seperti itu gitu. Jadi apa yang bisa kita lakukan sebagai bagian dari masyarakat gitu. Nah, mungkin ada tips dari Mbak Ulan sama Mbak Nisa nih. Ya, silakan. Ya, siapa dulu, Mbak? Silakan. Mbak Nisa lah dulu. Ya. Baiklah. Ya. Apa tadi tips ya? Tips. Apa yang kita lakukan gitu ya? Ya sebelum ke situ, sebetulnya tadi kita sebagai individu gitu, sikap kita itu harusnya memang di tengah gitu ya. Jangan terlalu abai, jangan juga terlalu parno gitu. Terlalu parno itu kan jadinya nggak bagus juga gitu ya, sampai akhirnya tadi bisa jadi menimbulkan cabin fever itu gitu. Betul. Terus juga depresi ya, sampai ada yang
ya kan tadi ya, pokoknya ketakutan berlebihan kan nggak baik juga secara psikologis ke kita, gitu ya. Dan terlalu abai juga sama, itu juga sama ya, tidak baik juga. Nah itu kondisinya ternyata sekarang kebanyakan masyarakat itu justru yang kedua, yang terlalu abai itu, gitu ya. Nah itu faktanya bisa kita lihat kan, kalau lihat di TV itu di berita, masyarakat itu di pasar-pasar, mereka berjubel-jubel, bahkan ada yang tanpa menggunakan masker. Ya, jadi seolah-olah corona itu nggak pernah ada lah gitu ya. Terus juga ya di bandara, dimanapun, jadi tidak sama sekali ada social distancing di antara mereka. Nah itu kan oknum-oknum yang mengabaikan itu. Bahkan yang terbaru yang seorang YouTuber itu ya, yang kemarin sempat viral, yang dia mengatakan corona B aja lagi gitu ya. Nah itu kan sesuatu hal yang menyesatkan gitu, menganggap bahwa ini tuh virus nggak usah ditakutin lah gitu ya. Nah ini kan sesuatu pernyataan yang kontroversial gitu ya, wajar. Kemudian akhirnya netizen, para dokter juga menghujat si YouTuber ini gitu. Nah jadi tadi sikap kita memang seharusnya dalam tingkat kewaspadaan, tidak parno, tidak abai, tapi waspada. Seperti tadi juga Mbak Ulan, Mbak Emma juga sudah menyampaikan gitu ya, menjalankan protokol kesehatan, protokol sebagaimana yang memang sudah dianjurkan oleh para nakes gitu ya. Jadi menjaga kebersihan, cuci tangan, pakai masker dan lain sebagainya. Nah, walaupun di tengah-tengah kita, di tengah masyarakat gitu ya, masih banyak yang mengabaikan itu, pakai masker diledekin gitu ya, dianggapnya ih lebay banget, emang ada corona apa gitu ya. Nah itu ya biarin aja gitu, kita kan berusaha melakukan ikhtiar, karena memang dalam Islam juga kan harus ada ikhtiar gitu ya, untuk menghindari sebuah wabah. Bahkan kita diminta untuk seperti lari dari kejaran singa gitu ketika ada wabah gitu. Sampai sebegitunya Islam itu memerintahkan kita untuk menghindar dari wabah. Jadi jangan merasa kita punya nyawa kayak kucing gitu ya, banyak gitu nyawanya gitu. Jadi merasa tenang-tenang aja gitu ya, sehingga tidak mengindahkan protokol kesehatan COVID-19 ini. Terus sikap kita bagaimana di tengah-tengah masyarakat menyikapi yang abai tadi. Nah, makanya kita harus perlu adanya edukasi ya, edukasi di tengah-tengah masyarakat. Kita terus sampaikan, kalau sekarang mungkin kita terbatas untuk tatap muka dengan banyak orang, ya mungkin kita terus menyampaikan, mengopinikan lewat media sosial seperti itu tentang kebahayaan wabah corona ini. Karena tadi tidak bisa dinafikan bahwa memang wabah corona ini sesuatu yang serius gitu. Ya, jadi bukan sesuatu yang seperti YouTuber tadi katakan, ini sesuatu yang B aja gitu. Enggak, bukan biasa aja, ini sesuatu yang serius gitu dan membutuhkan pada penyikapan yang serius juga. Sudah banyak loh korban berjatuhan. Kalau di Indonesia yang di blow up itu kan hanya 19.100 sekian gitu ya yang terinfeksi. Tapi kita tidak tahu, yang tidak tercatat itu jauh lebih banyak lagi gitu. Apalagi sekarang mau ada pelonggaran PSBB di tengah pandemi ini dan ada wacana sekolah-sekolah mau dibuka. Dan info berita yang baru tadi pagi saya baca itu di Perancis ya, setelah dibuka sekolah SD dan TK itu ternyata anak-anak SD dan TK-nya itu 70 anak kalau nggak salah ya terinfeksi corona. Nah artinya apa? Artinya kebijakan pelonggaran PSBB yang akan diambil oleh pemerintah jelas bukan sesuatu yang baik gitu. Karena memang kondisinya saat ini kita belum sampai pada puncak pandemi. Ya, diprediksikan itu puncak pandemi itu terjadi pada bulan Juli. Gitu. Sekarang belum seberapa lah kalau bisa dibilang. Gitu. Nah, makanya kita sebagai bagian dari masyarakat memang harus kita memahamkan di tengah-tengah masyarakat dari mulai yang terdekat, keluarga kita. Kita menahan diri untuk tidak bertemu dengan keluarga kita. Itu karena apa? Karena kita untuk memutus gitu ya mata rantai penularan COVID-19 ini. Kita nggak tahu meskipun keluarga kita anggap aman, bisa jadi memang mereka itu ada yang carrier. Itu kan banyak fakta kejadian yang seperti itu kan. Kumpul-kumpul keluarga karena menganggap keluarga aman lah gitu ya. Ternyata pulang dari situ beberapa minggu kemudian banyak yang positif. Karena kita nggak tahu keluarga kita habis bertemu dengan siapa. Maka tahan diri dulu lah untuk
mudik nih ya, karena dikit lagi mau Lebaran, mungkin ya memang fitrah ya ada kerinduan kita dengan orang tua kita gitu ya. Tapi untuk dalam kondisi saat ini kayaknya yang paling bijak itu adalah menahan diri untuk tidak mudik dulu. Insya Allah akan ada hari-hari yang lebih indah nanti di tahun-tahun berikutnya kalau kita menahan diri sekarang, sedihnya sekarang aja gitu ya, kangennya sekarang. Insya Allah di tahun-tahun yang akan datang gitu ya, insya Allah kita akan ada lebaran-lebaran berikutnya kalau sekarang kita sabar gitu. Ya kita kan di tengah, memang betul ya, kita ada kebingungan di tengah-tengah diksi pemerintah yang mengatakan pulang kampung boleh, mudik nggak boleh gitu. Akhirnya masyarakat juga bingung sebetulnya boleh atau enggak gitu, karena kan saya pulang kampung aja deh biar boleh gitu ya, kalau mudik kan nggak boleh gitu ya, mungkin ada yang seperti itu gitu. Nah akhirnya kan berbondong-bondong pulang kampung judulnya karena mudik nggak boleh. Nah tapi akhirnya itu tadi yang dari kota membawa virus ke desa gitu ya, akhirnya sekarang banyak yang menjadi zona merah gitu di desa-desa tersebut gitu, yang tadinya sebelumnya tidak. Nah makanya kita terus ya memahamkan di tengah-tengah masyarakat bahwa sesungguhnya virus ini sangat berbahaya, tidak boleh kita mengabaikan, jadi sekecil apapun kita harus berikhtiar gitu. Ya, masalahnya sekarang epicentrum, iya, epicentrumnya sekarang pindah ke kampung saya, Mbak. Ke Jawa Timur. Gitu. Jadi nah, Jawa Timur karena itu, karena akibat kebijakan pulang kampung 2 minggu yang lalu kan, karena apa namanya itu, corona itu kan perlu waktu untuk tahu positif, bermutasi kan, ya, perlu waktu 2 minggu untuk mengetahui efek dari positif atau bagaimana, apa, positif negatifnya itu seperti apa gitu. Jadi kebijakan sekarang itu dampaknya itu ya 2 minggu lagi akan ketahuan gitu. Nah 2 minggu yang lalu karena banyak yang pulang kampung itu tadi, sekarang banyak yang positif gitu. Jadi Jawa Barat sekarang cuma berapa naiknya, Jawa Timur sudah 141 atau berapa gitu. Jadi banyak gitu. Jadi efek dari sebuah kebijakan itu memang sangat besar gitu. Jadi ya harusnya sih nggak kalau bahasa saya nggak pelin-pelan seperti itu ya. Seperti itu. Jadi masyarakatnya jadi bingung juga gitu. Nah, kalau Mbak Ulan gimana, Mbak? Iya, tadi kan disampaikan ya, masyarakat kebanyakan ya masih banyak masyarakat yang abai gitu, keluar tidak pakai masker atau mereka berjubel-jubel gitu ya di pusat perbelanjaan dan lain sebagainya. Beberapa hari inilah ya, terutama semenjak dikatakan ada relaksasi PSBB, itu memang pusat-pusat perbelanjaan itu sudah kembali ramai ya didatangi oleh masyarakat. Nah ini juga sudah banyak video-video gitu yang beredar yang menyayangkan, terus menyalahkan masyarakat, mengatakan peduli, tidak tenaga medis yang sudah kerja gitu ya. Banyaklah sudut pandangnya itu yang kemudian menjudge masyarakat itu begini, begitu, dan sebagainya. Nah, padahal gitu ya, kalau kita tarik benang merahnya, kalau Ulan pribadi punya sudut pandang yang berbeda gitu ya. Sebenarnya kalau masyarakat ini tergantung bagaimana kebijakan yang mengatur mereka sebenarnya, ya, terutama masyarakat kita ya, masyarakat 62 ini yang jujur kita akui memang tingkat literasinya itu masih rendah gitu. Tingkat literasinya itu masih rendah, belum tinggi, mayoritasnya masih rendah. Jadi mereka akan bergerak, mereka akan beraktivitas itu sesuai dengan arahan dari pemangku kebijakan gitu. Ya, bagaimana arahan yang diberikan, bagaimana kebijakan yang diberikan, mereka akan bergerak sesuai dengan itu. Nah, mungkin Masya Allah ya, ibu-ibu yang di sini memiliki tingkat literasi yang tinggi gitu ya, mencari tahu, membaca, mencari referensi yang banyak, sehingga tidak gegabah gitu ya, ikut-ikutan euforia gitu. Oh, udah boleh nih, udah longgar PSBB-nya, kata pemerintah udah boleh gitu ya.
berbondong-bondong kemudian ke mall atau pulang kampung dan lain sebagainya kan gitu ya. Nah mudah-mudahan kita yang di sini ini nggak begitu karena kita membaca banyak referensi, melihat faktanya hari ini virus corona itu belum bisa dikendalikan, belum ketemu vaksinnya, belum bisa dikendalikan, bahkan banyak tenaga medis itu yang menjadi korban gitu ya. Nah artinya apa? Artinya ya ketika kita membaca itu semua, melihat itu semua, kemudian kita akan berpikir ya dan merencanakan ulang apa-apa yang harus kita lakukan dan tidak kita lakukan. Meskipun kemudian ada kebijakan yang seperti tadi itu. Nah ini kan kita punya sikap. Nah tapi bagaimana dengan masyarakat yang tadi mayoritasnya mereka memiliki tingkat literasi yang rendah? Ya itu tadi akhirnya yang terjadi gitu. Ya jadi kalau sudut pandang Wulan sendiri tidak bisa juga kita kemudian menyalahkan begitu saja masyarakat yang kemudian berdesak-desakan di pusat perbelanjaan dan lain sebagainya, karena ya itu tadi yang mereka dengar, ya, yang mereka lihat, yang mereka lakukan ini sesuai dengan kebijakan pemangku kekuasaan yang ada hari ini. Jadi memang akarnya, ya, kuncinya itu ada pada kebijakan itu sendiri. Ketika, nah ini ya kalau kita berbicara kebijakan, ketika sebenarnya pemangku kekuasaan itu memberikan kebijakan, misalkan stay at home 2 minggu, tidak ada aktivitas apapun, stop semuanya lockdown, kan gitu ya. Jadi negara lockdown, semuanya stop, diam di rumah. Nah, kalau mengambil kebijakan seperti itu jelas ya, ada kebijakan, kemudian setelah ada kebijakan, ada solusi dan ada sanksi. Kalian lockdown 2 minggu di rumah, solusinya apa? Semua kebutuhan kalian dipenuhi ya oleh negara gitu. Kebutuhan makannya, ya kebutuhan sehari-harinya, pokoknya diam di rumah 2 minggu, selama 2 minggu stok makan aman. Nah, kemudian bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi. Nah, jadi ada kebijakan, ada solusi yang diberikan, ada sanksinya. Maka insya Allah, seperti yang di awal-awal tadi dibahas sama Mbak Anissa, mana sih orang yang nggak mau terhindar dari virus? Semua kita pasti maunya terhindar dari virus. Mana sih orang yang nggak mau tetap stay at home dalam kondisi wabah seperti saat ini? Semua orang pengennya mau stay at home. Tapi dengan kebijakan yang tidak jelas, mereka suruh dihimbau untuk diam di rumah. Tapi hanya himbauan, solusinya apa kalau dia tetap di rumah? Untuk menunjang kehidupannya, makannya, kebutuhan anaknya, biaya sekolah kan meskipun anak-anak libur bayar SPP-nya kan tetap gitu ya. Gitu. Jadi ini kan juga masalah gitu. Jadi memang kuncinya kalau sudut pandang Wulan itu melihat ya dari kebijakan itu sendiri yang memang harus dibenahi, harus diperbaiki. Kalau kita berkaca kepada bagaimana sih Islam ini mampu mengatasi wabah yang sedemikian rupa, karena memang pada masa-masa kejayaan Islam itu juga pernah terjadi wabah gitu ya, misalnya pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab seperti itu juga terjadi wabah. Nah, bagaimana bisa mengatasi ya persoalan-persoalan seperti ini? Jadi memang dia sistemik gitu. Nah, Islam jelas tadi yang seperti kata Mbak Anissa sampaikan tadi, ketika ada terjadi wabah, maka sikap kita itu sebagai seorang yang beriman, itu selayaknya kita lari dari singa. Ketika melihat singa, kan kita lari. Nggak mungkin kita melihat singa, terus kita say hello, gitu kan. Mau membelai dia pula gitu ya, kan enggak gitu. Jadi ketika kita melihat singa itu kita lari, menghindar dari singa itu. Itu sikap seorang muslim. Maka ada wabah, sudah pasti nih wabah itu ada di negeri kita. Maka apa sikap kita? Hindari wabah, stay at home. Nah, apakah Islam hanya mencukupkan memerintahkan misalnya warga negara itu untuk diam di rumah saja? Nggak hanya itu, tapi ada perangkat lain. Apa itu? Ya, Islam menjamin kehidupan. Jadi yang namanya kehidupan itu adalah hak setiap manusia dan dia dijamin secara syariat. Nah, maka syariat mengaturnya bagaimana? Maka kehidupan setiap nyawa manusia itu adalah hak dan dia adalah kewajiban. Kewajiban bagi siapa? Kewajiban bagi negara untuk menjamin kehidupan setiap individu warga negaranya. Nah, ini dalam pandangan Islam. Maka tidak heran di dalam peradaban Islam yang pernah ada, itu terkait tentang kelangsungan kehidupan individu per individu itu sangat terjamin, sangat terjaga. Jadi tidak menunggu ada wabah. Jangankan ada wabah, nggak ada wabah sekalipun, ya kehidupan masyarakat di dalam peradaban Islam itu dijamin, terjamin. Nah, apalagi dengan adanya wabah. Nah,
Masya Allah gitu. Jadi memang betul-betul setiap syarat ya, setiap syariat yang Allah turunkan itu bisa terrealisasi ya dalam sistem kehidupan Islam yang pernah ada gitu. Ketika Allah katakan hilangnya satu nyawa tanpa alasan yang hak itu adalah lebih besar di sisi Allah daripada hancurnya dunia dan seisinya. Nah itu betul-betul terrealisasi, betul-betul setiap nyawa, setiap jiwa itu terjaga dalam sistem Islam. Jadi ya Allah, sedih kan, kita sedih ya ketika ada seorang pemangku kekuasaan mengatakan rakyat Indonesia itu banyak jumlahnya, ya ratusan juta, yang meninggal itu baru sekian ribu, cuma berapa persennya? Sekian ribu itu nyawa loh, bukan nyamuk kan, gitu. Tapi hari ini justru nyawa kita ya warga negara 62 ini itu hanya sebatas hitungan statistik saja dipandangnya. Jadi hanya sekian persen kok, nggak akan ngaruh gitu. Manusia di Indonesia ini 200 juta lebih. Jadi kalau cuma ribuan yang meninggal itu belum ada apa-apanya. Kan sedih ya, kita sedih sekali gitu. Nah ini dalam Islam nggak ada, gitu. Dalam Islam nggak ada. Di dalam Islam itu setiap jiwa itu dijamin kehidupannya, hak ya, setiap jiwa punya hak untuk hidup dan negara menjamin. Jadi yang diwajibkan menjamin dalam syariat Islam itu adalah negara. Ya, karena negara punya perangkat yang lengkap, punya fasilitas yang lengkap untuk menjamin itu semua. Ya, kalau kita berbicara fasilitas, berbicara perangkat, tentu Masya Allah. Kalau kita berbicara negeri kita, Indonesia tercinta, sumber daya alam kita dari Sabang sampai Merauke itu melimpah ruah. Ya, itu dari sumber daya alam. Hutannya sudah berapa? Lautnya, isi lautnya, mineralnya, batu baranya. Belum emasnya, belum nikelnya, belum mutiaranya, belum ikan-ikannya, udangnya, lobsternya. Banyak kan sebenarnya kekayaan kita. Nah, tapi kenapa kemudian itu semua tidak bisa ya dialokasikan untuk menjamin kehidupan rakyat 2 minggu saja. 2 minggu. Lockdown total 2 minggu dengan dijamin semua kebutuhannya oleh masyarakat, oleh negara. Kalau kata Bapak Ulan nih, ya, yang sehari-hari itu kerjaannya jualan dagang di pasar, beliau katakan tuh begini, padahal orang awam gitu ya. Beliau katakan begini, sebenarnya siapa sih yang nggak mau di rumah aja? Siapa yang nggak takut dengan virus ini yang begitu ganasnya? Semua orang takut. Tapi bagaimana ya ketika kita tetap di rumah tapi tidak ada yang mau dimakan? Mau tidak mau kita tetap keluar, kita tetap jualan, kita tetap harus menyambung hidup dengan cara yang tetap beraktivitas seperti mana biasanya. Cobalah ya pemerintah itu membuat kebijakan kita tetap di rumah, dijamin makannya. Nggak usah mewah-mewah, tahu sama tempe aja udah cukup untuk hidup. Nah ini kata bapak saya yang orang biasa gitu ya. Jadi Masya Allah, bahkan sampai tataran rakyat kecil saja bisa mikir gitu ya. Bisa seperti itu, udah nggak perlu kok yang mewah-mewah. Tahu tempe aja 2 minggu nggak masalah, kita masih bisa hidup. Dan setelah itu kita bisa hidup normal. Nah ini gitu ya, jadi memang persoalannya itu memang sistemik ya Mbak Emma dan teman-teman yang lainnya. Kalau kita melihatnya kenapa kemudian kita ini harus gimana, kita udah nih udah mati-matian nih, kayak saya ini nggak pulang kampung nih tahun ini gitu ya, karena mempertimbangkan tadi khawatir kita membawa virus ya kemudian menularkan kepada orang tua kita yang di kampung yang kondisinya sudah sepuh, kondisinya sudah tidak se-fit kita lagi gitu, maka kita bersabar tetap bertahan di kampung. Tapi di sisi lain kenapa kok masyarakat itu abai ya, mereka tetap saja hilir mudik ke sana kemari, mereka tetap saja memenuhi pusat-pusat perbelanjaan. Jadi gimana? Nah ini jangan sampai kemudian kita teradu ya antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain ya, yang pro social distancing dengan yang kemudian mudik ke sana kemari, akhirnya berbenturan masyarakat dengan masyarakat. Jangan begitu. Karena persoalan utamanya ya, benang merahnya, kuncinya itu ada pada kebijakan yang memang membuat masyarakat itu menjadi bingung. Membuat masyarakat itu akhirnya terbelah menjadi 2. Masyarakat yang dia literasinya tinggi, dia memilih tetap social distancing, ya menjaga dirinya tetap diam di rumah. Sedangkan masyarakat yang dia hanya melihat apa yang diumumkan di televisi, maka dia berbondong-bondong ya untuk keluar karena sudah bosan. Hampir 3 bulan di rumah itu sudah bosan. Jadi udah relaksasi kok PSBB-nya gitu. Ya udah kita keluar aja. Nah, jadi intinya begitu. Ya. Berhubung ini kurang 3 menit ya sampai jam 10. Mungkin ada closing statement gitu dari Pak Ulan dan Mbak Nisa. 1 menit
Kayaknya udah panjang lebar ya. Oh baik. Closing statement-nya. Oke ya, 1 Oke. menit sedikit closing statement tadi. Jangan sedih dengan kondisi yang ada hari ini ya. Udah buang sedihnya. Ingat ini adalah ketetapan dari Allah. Sikap yang harus kita lakukan tadi ya. Kita ridho dengan apa yang sudah Allah tetapkan. Yang kedua kita syukur dengan nikmat yang masih Allah berikan kepada kita, keluarga, ya, anak-anak, kesehatan. Yang ketiga adalah kita selalu positive thinking sehingga kita bisa selalu produktif dalam kondisi yang terbatas. Itu saja. Baik, terima kasih. Silakan Mbak Nisa mungkin. Ya, insya Allah ya bagi seorang muslim yang beriman, yang meyakini bahwa Allah itulah sang pemilik qada, kita harus ridho terhadap qada Allah, insya Allah kita tidak akan terpapar cabin fever. Walaupun kita stres, kita bingung, galau di rumah itu ya begitu-begitu aja aktivitasnya, kita butuh me time, misalnya biasanya me time itu harus keluar rumah, ya kita sekarang nggak bisa, nah mungkin bisa kita menenangkan diri kita dengan lebih dekat kepada Allah, membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu membuat hati kita lebih tenang lagi, dan intinya di dalam semua ini untuk mengeluarkan stres masyarakat gitu ya, bukan secara personal saja, kita membutuhkan hadirnya sebuah sistem kehidupan yang mampu menerapkan aturan Islam secara kafah, karena hanya dengan sistem itulah masyarakat terhindar dari stres yang sekarang ini stresnya itu berlangsung secara sistemik, karena tadi ada pengaruh dari ya stres sistemik namanya. Makanya nanti jangan sampai gila sistemik juga gitu ya. Kita harus waras, tetap waras gitu ya, mengawal sampai nanti tegaknya kembali institusi khilafah Islamiyah yang dengannya syariat Islam bisa diterapkan secara kafah. Amin, amin, Allahumma amin, Allahu Akbar. Baik, terima kasih berhubung karena kita dibatasi waktu ya. Terima kasih banyak kepada Mbak Wulan dan Mbak Nisa pada pagi hari ini berkenan untuk menjadi materi dan berbagi dengan kita. Banyak sekali yang bisa kita dapatkan hari ini. Kemudian terima kasih juga kepada teman-teman yang partisipasi di dalam forum kita pada pagi hari ini. Semoga Allah memberkahi kita semua, memberikan keselamatan kepada kita semua ya, keluar dari pandemi ini insya Allah sehat semua ya, selamat, amin amin ya rabbal alamin, untuk meneruskan perjuangan kita. Insya Allah seperti itu ya. Semoga nanti ke depan Kuncup Cendekia juga bisa mengadakan kegiatan serupa di kemudian hari ya. Mohon maaf kepada teman-teman semuanya jika kemudian pada pagi hari ini banyak sekali kekurangan dari kami, dari saya pribadi, mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga nanti jika Kuncup Cendekia mengadakan kegiatan lagi, berkenan ikut lagi ya. Semoga demikian. Jadi mohon maaf sekali lagi saya sampaikan, Afu minkum, forum pada pagi hari ini kita akhiri cukup sampai sekian dulu ya. Sampai jumpa di pertemuan mungkin acara-acara kita selanjutnya ya. Terima kasih. Saya akhiri dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, kemudian istighfar, astagfirullahaladzim, kemudian kita akhiri supaya berkah ya, kita akhiri dengan doa penutup majelis. Kafaratul majelis, alhamdulillah. Mohon maaf jika ada pertanyaan tadi satu dari Mbak Tri Silvia yang belum sempat dibacakan, tapi insya Allah sempat disinggung sama Mbak Nisa ya tadi ya. Terima kasih sudah bertanya. Iya Mbak, iya. Sampai jumpa di lain waktu ya teman-teman ya. Semoga tetap sehat semuanya ya. Amin. Nanti lain kali kita adakan lagi ya, insya Allah ya. Insya Allah. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.